Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan belajar mengambil sebuah ibrah dari peristiwa yang menimpa satu kaum dari Bani Israel, yaitu kaum Ailah. Kaum ini kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya karena mereka melakukan sebuah pelanggaran, tetapi yang dilaknat juga adalah mereka yang tidak peduli kepada orang yang melakukan sebuah pelanggaran. Inilah seorang muslim yang seharusnya tidak jatuh ke dalam sikap cuek. Ya. Dia dituntut selain dirinya soleh, Allah meminta yang terbaik. Jadilah muslih yang bisa merubah orang lain dari yang buruk menjadi baik. Jadilah muslih orang yang senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Tidak cukup hanya soleh untuk dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 163. Allah berfirman, "Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti itta'tihim hitanuhum yawma sabdihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Dan tanyakanlah kepada mereka, Bani Israel, ya, tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar larangan Allah pada hari Sabat, hari Sabtu, ketika mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, itta'tihim hitanuhum, tetapi justru hari Sabtu itu ikan-ikan terapung-apung, menggoda mereka, seakan-akan memanggil-manggil mereka untuk menangkapnya. Ya. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Dan yang membuat mereka lebih marah lagi adalah ketika di luar hari Sabtu, ikan itu tak ada satupun yang muncul terapung di permukaan. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Kampung ini adalah kampung yang mata pencahariannya adalah nelayan. Kampung ini terletak di pinggir pantai. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti, ya, kelakuan penduduk setempat itu. Ya, makanya Allah perintahkan mereka, hari Sabat, hari Sabtu adalah hari fokus untuk ibadah. Ya, tapi mereka cari berbagai macam cara bagaimana mereka taat kepada perintah Allah beribadah, namun mereka mendapatkan ikan-ikan. Akhirnya mereka menyusun strategi, memasang jaring-jaring, memasang pukat, memasang kail. Mereka tetap ibadah kepada Allah. Begitu selesai ibadah, mereka pulang, mampir ke pantai, mengambil pukatnya, mengambil jaringnya, mengambil kailnya, dan ternyata mereka mendapatkan banyak ikan. Ya. Lambat laun, ya, orang-orang mulai penasaran, kok bisa orang itu mendapatkan ikan? Padahal mereka ketika itu fokus semuanya ibadah di hari Sabtu. Ternyata rahasia itu disampaikan kepada satu orang, terus dua orang, tiga orang, terus sampai akhirnya banyak yang tahu. Ya. Nah, ketika sudah mulai banyak yang melanggar larangan Allah di hari Sabtu itu, maka sebagian orang-orang yang soleh mereka menegur mereka, mengingatkan saudaranya, jangan melanggar larangan Allah. Ingat, ini hari Sabtu. Namun sebagian orang yang soleh, dia tidak peduli. Ya, melihat saudaranya berbuat salah, melihat saudaranya memancing, ya, melihat saudaranya mengambil ikan, memasang jaring, memasang pukat, dia tidak peduli. Ya, bagi dirinya yang penting dia tidak terlibat, keluarganya tidak ikut-ikutan, dia anggap selesai urusan orang, biar urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang tidak peduli seperti itu. Di dalam ayat 164 Allah sampaikan, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illah muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadidan qalu ma'dzuratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Maka terbagilah kaum itu menjadi tiga kelompok. Satu, mereka yang mengail mencari ikan di hari Sabtu. Kelompok kedua, mereka yang tetap istiqomah beribadah
Kelompok yang ketiga, mereka yang tetap beribadah dan terus mengingatkan saudaranya yang berbuat kesalahan. Melihat saudaranya yang soleh ini yang terus menasihati orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang soleh dan cuek tadi berkata, lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban syadidan. Mengapa Anda bercapek-capek menasihati orang-orang yang sudah jelas-jelas melanggar larangan Allah, toh mereka akan diadab oleh Allah. Orang-orang soleh itu dengan ramah menjawab, ma'dziratan ila rabbikum. Kelak besok kalau saya ditanya, tetanggamu bermaksiat, masyarakatmu bermaksiat, apakah kamu sudah tegur? Saya akan menjawab, ma'dziratan ila rabbikum, sudah ya Allah, sudah ya Rabb. Adapun mereka mengikuti ataukah tidak, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru, maka begitu mereka berlangsung sekian lama pelanggarannya, ya, mereka sudah melupakan peringatan-peringatan orang-orang soleh itu, anjainal ladzina yanhauna anisu. Allah selamatkan orang-orang yang peduli kepada saudara-saudara yang bermaksiat tadi. Ya, wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan Allah mengadab orang-orang yang berbuat zalim dengan adab yang menghinakan karena kefasikan mereka. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kalau umat terdahulu sangat ekstrim adabnya. Begitu mereka melanggar, diberi peringatan tidak mau segera bertobat. Kali ini Allah mengadab menghinakan mereka. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah engkau kera-kera yang hina. Masya Allah, mereka yang memancing, mereka yang mencari ikan, mereka yang memasang jaring untuk mencari ikan, diadab oleh Allah, dijadikan kera-kera yang hina. Mereka tidak hidup lebih dari 3 hari, kemudian mati, binasa semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali sekarang tidak akan mungkin orang yang bermaksiat langsung diadab oleh Allah menjadi kera. Tetapi yang kelak akan mungkin dan pasti ditanyakan oleh Allah adalah, sudahkah Anda berperan? Sudahkah Anda menasihati? Sudahkah Anda menyampaikan perihal kemaksiatan yang dilakukan di tengah masyarakat kita? Semampu kita, terlibatlah dalam dakwah. Semampu kita, terlibatlah dalam proyek-proyek kebaikan agar kita kelak mempunyai jawaban di hadapan Allah. Saya sudah semampu saya ya Allah, saya sudah menasihatinya ya Allah. Adapun kemampuan saya sebatas itu, orang-orang itu lebih dominan, mereka melakukan kemaksiatan dengan struktur. Inilah jawaban kita kelak di hadapan Allah semampu kita. Barakallahu fikum, semoga Ramadan menjadikan kita sebagai pribadi yang tidak hanya soleh, tetapi menjadi muslih bagi masyarakat sekitar kita. Wallahu alam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.